Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura, ya, ayat 30 itu juga jelas, ya, tegas menyatakan bahwasannya musibah yang terjadi yang menimpa kita, ya, itu adalah disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kalian disebabkan perbuatan tangan kalian, dan Allah memberi ampunan terhadap banyak dosa. Ya. Surat Asy-Syura ayat 30, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah ataupun bencana-bencana ini juga menimpa umat-umat terdahulu, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kenapa mereka ini sampai tertimpa musibah, agar menjadi pelajaran, ya, bagi kita, menjadi ibrah bagi kita. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman ini ketika memang terjadi musibah itu, atau agar mereka terhindar dari musibah, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 40, yang artinya masing-masing kami azab disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami kirimi angin kencang. Di antara mereka ada yang dimusnahkan dengan teriakan yang sangat peka. Ada yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang bersikap zalim terhadap diri mereka sendiri. Al-Ankabut 40, ya. Jadi kalau terjadi musibah, azab, bencana, bala dan lain sebagainya, bukan Allah yang mendolimi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil memiliki sifat zalim kepada hambanya, karena dia sendiri telah bersumpah, aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku, maka aku jadikan haram juga bagi kalian. Ya, maksudnya diharamkan kezaliman ini kepada anak Adam, manusia, maka jangan kalian saling mendolimi. Sehingga kalau terjadi bencana dan lain sebagainya, itu bukan karena Allah berbuat zalim, tapi mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk bergetar, sehingga terjadilah gempa bumi yang besar, sehingga manusia pada takut, resah, kembali bertobat, meninggalkan maksiat dan tunduk, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka ini berbuat dosa, maksiat, lalai dari Allah dan lain sebagainya. Sebagaimana kata beliau yang dikatakan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ketika terjadi gempa bumi. Beliau mengatakan, sesungguhnya Tuhan kalian menegur kalian. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dari Safiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, pernah terjadi gempa di kota Madinah di zaman Umar bin Khattab. Maka Umar berceramah, wahai manusia, apa yang telah kalian lakukan? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. Apabila terjadi gempa bumi lagi, maka kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Jadi pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadi gempa di Madinah. Gempanya itu bukan gempa seperti sekarang ini, lindu. Ya, kalau dulu kita masih kecil, ya itu gempa kan kecil-kecil aja. Jadi sekarang sudah besar-besar gempanya ini, ya. Dan ini memang merupakan tanda-tanda akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat. Banyak terjadi kegoncangan, banyaknya terjadi gempa, ya.
Kalau secara mungkin menurut ilmu pengetahuan dan sebagainya ada lempengan atau apa, patahan dan lain sebagainya, ya kalau memang itu yang benar, ya dari dulu memang sudah lempengan, ada patahan dan lain sebagainya. Tapi dalam pandangan Islam ini, dalam Al-Quran dan Sunnah, semua musibah yang terjadi itu adalah karena perbuatan manusia. Allah ingin menakut-nakuti mereka, dan itu semuanya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Umar mengatakan, wahai manusia, apa yang telah kalian lakukan? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan ini. Kalau sampai terjadi gempa lagi di Madinah ini, maka kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Ya. Maksudnya saya tidak sudi hidup bersama kalian kalau sampai terjadi gempa lagi. Ya. Jadi Umar bin Khattab menyatakan gempa itu terjadi karena ada di antara rakyatnya yang berbuat dosa dan maksiat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita agar diri kita, paling tidak dari diri kita ajarkan kepada keluarga kita, anak dan istri kita, agar kita itu menjauhi perbuatan dosa, maksiat dan lain sebagainya. Karena itu yang menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Ibnu Abid Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa beliau bersama seorang laki-laki lainnya pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Laki-laki ini bertanya, wahai ummul mukminin, jelaskan kepada kami tentang fenomena gempa bumi. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apabila mereka sudah membiarkan zina, meminum khamr, maksudnya sudah bebas perzinahan, minum khamr, bermain musik, maka Allah yang ada di atas kalian cemburu. Kemudian Allah perintahkan kepada bumi, berguncanglah. Ya, maka bumi pun bergoncang, bergetar, sehingga terjadi gempa bumi. Apabila mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat, berhentilah. Jika tidak, hancurkan mereka. Kemudian orang ini bertanya lagi, wahai ummul mukminin, apakah itu siksa bagi mereka? Beliau menjawab, itu adalah peringatan dan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah bagi kaum mukminin dan merupakan hukuman, azab dan murka Allah untuk orang-orang kafir. Jadi Aisyah mengatakan ketika ditanya apakah gempa bumi itu adalah merupakan azab bagi mereka, merupakan siksa Allah bagi mereka, maka Aisyah mengatakan gempa bumi itu adalah peringatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah ingin menakuti hamba-hambanya yang beriman, ya, supaya mereka kembali. Coba manusia ini, kalau dia tidak ditakut-takuti sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia bisa lalai, melupakan Allah, kufur terhadap nikmat Allah dan lain sebagainya. Ya, maka dengan adanya musibah tadi itu, ya, maka ini adalah merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang beriman agar mereka ingat Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah tadi ada di dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, yaitu Al-Jawab Al-Kafi halaman 87 sampai 88. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pernyataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an tadi itu, ya, maka beliau, ya, radhiyallahu an memahami sebab terjadinya gempa di Madinah itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Madinah itu, ya. Dan pernyataan ini disampaikan kepada para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya. Artinya apa yang dikatakan oleh Umar ini benar, sehingga sahabat semuanya, ya, tidak ada yang mengingkari, semua membenarkan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sepakat dengan pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa gempa itu terjadi karena banyaknya kemaksiatan. Hal ini juga semisal yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, apabila harta rampasan perang dijadikan kas negara, tidak diberikan kepada orang yang ikut berperang, amanah dijadikan rebutan, jatah zakat dikurangi, ya, harusnya zakatnya sekian dikurangi, ya. Selain ilmu agama banyak dipelajari,
laki-laki taat kepada wanita dan memperbudak ibunya, orang lebih dekat kepada temannya dan menjauh dari ayahnya. Banyak teriakan di masjid. Yang memimpin kabilah adalah orang-orang yang fasik. Yang memimpin masyarakat orang yang rendah agamanya. Orang dimuliakan karena ditakuti pengaruh buruknya. Para penyanyi wanita tampil di permukaan, khamr diminum, dan generasi terakhir melaknat generasi pertama, yaitu sahabat maksudnya. Maka bersiaplah ketika itu dengan adanya angin merah, gempa bumi, manusia ditenggelamkan, manusia diganti wajahnya, dilempar batu dari atas, dan berbagai tanda kekuasaan Allah. Maksudnya adalah musibah yang terus menerus, seperti ikatan biji tasbih yang putus talinya. Maka biji ini akan lepas satu demi satu. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Jadi itu gambaran, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, ya. Sehingga apabila sudah terjadi penyimpangan, terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersiaplah untuk menerima musibah yang akan datang terus menerus, berganti silih berganti. Maknanya di sini adalah musibah itu terjadi karena banyaknya perbuatan dosa dan maksiat. Ini agar orang-orang beriman kembali bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatannya tadi itu. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya ini adalah merupakan tanda dekatnya hari kiamat, ya. Sebagaimana dalam hadis beliau mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu diangkat, ya. Ilmu diangkat, ulama-ulama diwafatkan. Waktu semakin pendek. Kemudian banyaknya terjadi gempa bumi, fitnah merajalela, dan banyak terjadi al-haraj. Sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu pembunuhan. Banyak orang yang meninggal karena pembunuhan, ya. Sebagaimana yang kita sudah lihat, kita dengar, kita baca dan lain sebagainya dari berbagai media. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Bukhari.